Shalom, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kita semua yang ada pada saat ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, tentunya pada sepanjang kehidupan kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan bahwa rancangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di sepanjang kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita sama-sama akan mempelajari akan sebuah pelajaran Alkitab, seri pelajaran Alkitab yang menarik untuk kita bahas, yang harapan kita bersama dapat menguatkan akan kehidupan kerohanian kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita sama-sama membuka akan Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Topik yang akan saya bahas pada saat ini berbicara tentang angin ribut diredakan. Nah, saudaraku yang kekasih, peristiwa ini terjadi ketika Yesus dengan murid-muridnya selesai mengadakan kegiatan penginjilan. Akhirnya pada ayat yang ke-35 mengatakan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang untuk beristirahat. Nah, cuaca yang ada pada saat itu sangat cerah, tenang, dan teduh. Tidak ada gambaran yang ada pada saat itu bahwa cuaca akan turun hujan, akan gelap, tetapi cuaca yang ada pada saat itu sangat cerah, secerah hati mereka pada saat itu. Nah, akan tetapi saudaraku yang kekasih, ada satu hal yang menarik yang terjadi pada saat itu. Pada ayat yang ke-37 mengatakan bahwa mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada saat itu murid-murid Yesus mulai ketakutan. Mereka merasakan bahwa mereka akan binasa pada saat itu. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Mengapa sampai murid-murid Yesus yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan, para nelayan yang sangat mahir di bidangnya, tetapi menjadi sangat ketakutan pada saat itu? Ternyata didapati mereka tidak menyadari bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat, ada bersama-sama dengan mereka. Dengan usaha yang mereka miliki, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka berusaha untuk dapat mengatasi akan permasalahan yang mereka hadapi. Tetapi mereka gagal. Dengan usaha mereka tidak dapat mengatasi akan permasalahan. Akhirnya mereka menyadari bahwa semakin mereka berusaha, semakin mereka tidak mampu untuk dapat mengatasi akan permasalahan ini. Mereka segera membangunkan Yesus, dan dengan kalimat yang syahdu, kalimat yang membahana, yang berkuasa, pada ayat yang ke-39 Yesus mengatakan bahwa diam, tenanglah. Ini adalah merupakan satu perintah, satu amaran yang Yesus berikan kepada murid-murid pada saat itu. Dia mengatakan bahwa apapun pencobaan yang kita hadapi, seberapa besar pencobaan yang kita hadapi, kita harus ingat, kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai jurumudi di dalam bahtera kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, terkadang kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan sama seperti dengan murid-murid Yesus. Dalam berbagai macam gelombang kehidupan yang kita hadapi, terkadang kita merasa dengan kekuatan yang kita miliki, kita akan dapat mampu mengatasi akan permasalahan yang kita hadapi. Tetapi kita perlu ingat, kita manusia lemah, manusia berdosa. Semakin kita mencoba, semakin kita gagal untuk mendapatkan akan kesuksesan. Hanya di dalam Yesus Kristus saja kita akan mendapatkan akan keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus saja kita akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, satu kutipan roh nubuat yang boleh saya bagikan kepada kita semua, kutipan dari seorang penulis yang cukup terkenal, Nyonya Ellen White, di dalam buku Kerinduan Sekala Zaman, halaman 361, mengatakan bahwa jikalau Yesus ada dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Iman yang hidup di dalam penebus akan menenangkan laut kehidupan serta akan melepaskan kita dari mara bahaya di dalam cara
yang menurut pengetahuannya adalah benar. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apabila kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat, juru mudi di dalam bahtera kehidupan kita, di dalam perahu kehidupan kita, maka damai sejahtera, kebaikan, dan banyak sekali berkat-berkat yang indah yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Maukah saudara dan saya menjadikan Yesus Kristus sebagai juru mudi, juru selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi? Apa yang akan terjadi kepada kita sebagai umat-umat Tuhan apabila kita gagal menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita? Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 57 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan digambarkan sebagai kehidupan orang fasik, yang kehidupan mereka seperti laut yang berombak-ombak. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian yang didapatkan di sana. Tetapi apa jaminan Tuhan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan apabila kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita? Ayat yang terakhir yang kita boleh dapat bagikan pada saat ini terdapat di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran akan ada damai sejahtera dan ketenangan. Inilah berkat yang akan kita dapatkan apabila kita menjadikan Yesus juru selamat dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan yang berlimpah-limpah. Maukah saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai juru mudi di dalam kehidupan kita? Mari kita membentuk komitmen itu dengan berdoa pada saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk jaminan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau menjadi benar di pemandangan Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Inilah permohonan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.